Halo teman-teman, selamat datang di Kacamata 4. Jadi kali ini kita akan mewawancarai atau bertanya-tanya sama mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis terkait kebijakan kenaikan PPN 12% atau isu yang paling hangat sekarang ini. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja teman-teman. Halo, maaf mengganggu waktunya ini Adi. Perkenalkan, saya Lare dari BEM. Ingin tanya-tanya sedikit, boleh? Boleh Kak. Oke, perkenal nama dulu kita, saya Lare. Risna Yanti Kak. Oke, Risna. Nah, jadi Risna di sini saya mau tanya-tanya terkait isu yang sedang hangat akhir-akhir ini di kalangan masyarakat maupun mahasiswa, yaitu kenaikan PPN 12%. Nah, kebijakan itu. Kira-kira ada beberapa pertanyaan yang kami ingin tanyakan sama Risna. Boleh ini? Boleh Kak, boleh. Oke. Nah, jadi Risna, pertanyaan yang pertama ini kami ingin bertanya terkait pendapat Risna mengenai kebijakan kenaikan PPN 12% ini. Menurut saya tentang kebijakan PPN naik 12% ini itu dapat membebani masyarakat yang dimana masyarakat yang berpendapatan rendah itu sangat sangat membebani masyarakat itu. Itu jadi istilahnya sangat berdampak negatif lah bagi masyarakat yang ekonomi bawah gitu. Oke. Nah, tadi kan salah satu dampak negatifnya itu Risna, bahwasanya membebani masyarakat. Nah, jadi saya ingin bertanya lagi lebih dalam terkait dampak kebijakan kenaikan PPN 12% ini. Siapa tahu menurut Risna ada dampak positifnya, terus ingin menambahkan dampak negatifnya seperti apa? Jadi menurut saya untuk kenaikan PPN 12% ini punya dua dampak negatif dan positif yang saya dapat. Yang pertama, dampak negatifnya itu dia dapat meningkatkan inflasi, di mana harga barang dan jasa itu akan meningkat dan itu akan mengurangi daya beli masyarakat. Terus untuk dampak positifnya itu yang saya ketahui dapat meningkatkan dan menstabilkan pendapatan masyarakat, pendapatan pemerintah untuk melanjutkan program berkelanjutan. Oke, jadi itu dampak negatif dan positifnya ya, akan menyebabkan inflasi, terus berkurangnya minat daya beli masyarakat, dan dampak positifnya itu bisa menstabilkan keuangan negara seperti itu. Oke. Nah, oke Risna, ini pertanyaan terakhir dan cukup menarik menurut saya. Kira-kira menurutnya Risna itu sektor apa yang paling berdampak akibat kebijakan kenaikan PPN 12% ini? Sektor yang berdampak ke PPN ini setahu saya itu infrastruktur dan real estate, di mana jika ada masyarakat berpendapatan rendah ingin membeli rumah, mungkin mereka berpikir panjang untuk membelinya dikarenakan kebijakan baru ini yang dapat membebani masyarakat yang berpendapatan rendah. Oh, jadi sektor real estate dan infrastruktur ya? Iya. Karena dapat menambah beban mereka ya? Iya, gitu. Oke, jadi jawabannya cukup benar. Jadi kami dari BEM mengucapkan banyak terima kasih sudah meluangkan waktunya. Oke teman-teman, di sini saya sudah bersama salah satu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan kita akan bertanya-tanya sedikit terkait kenaikan PPN 12%. Oke bro, perkenalkan, saya Lari. Bisa perkenalkan? Nama saya Maruf. Oh Maruf, oke. Jurusan apa ini? Jurusan manajemen. Oke. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dari teman-teman manajemen ini. Nah, Maruf, jadi kami dari BEM ingin bertanya sedikit terkait kebijakan PPN. Nah, yang pertama itu Saudara Maruf ini bagaimana pendapatnya terkait kenaikan PPN 12%? 12% ya. Pertama, untuk kenaikan PPN 12% itu sampai saat ini kemarin kan masih belum jelas ya. Yang mana sebenarnya yang mau dinaikkan, PPN-nya atau PPN BM atau pajak barang mewah. Nah, itu yang pertama untuk kenaikan PPN itu sendiri. Dan menurut saya kenaikan dari PPN itu sendiri sebenarnya dari pandangan awam saya itu tidak terlalu wise untuk diterapkan, karena kita lihat saja kita mengalami deflasi 5 bulan berturut-turut, otomatis daya beli masyarakat yang masih berkurang. Nah, sangat kurang bijak untuk kita lakukan PPN di masa sekarang. Mungkin momentumnya saja yang belum tepat ya. Oke.
Oke, tadi momentumnya saja yang tidak pas. Nah, kemudian kami mau bertanya lagi terkait bagaimana pendapatmu terkait kebijakan kenaikan PPN 12% ini, apakah memiliki dampak, entah itu dampak positif atau negatif kepada masyarakat begitu? Sebenarnya kalau ditanya dampak positifnya dulu, tentu saja kalau kita menerapkan amanat Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945, pajak itu ada untuk keadilan sosial ya. Tapi untuk PPN itu sendiri, ya kembali lagi tadi karena momentumnya belum tepat menurut saya. Dan juga kalau dari dampak negatifnya, jelas untuk harga-harga barang yang melalui proses yang banyak prosesnya itu biasanya otomatis harganya juga akan mengalami kenaikan, kecuali bahan-bahan yang seperti kebutuhan pokok ataupun untuk transportasi umum dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu dampak negatifnya, jadi akan ada kenaikan harga-harga. Terus lagi. Oke, jadi sektor manufaktur yang paling berdampak terkait kebijakan PPN ini, Menurut saya, menurut Maruf ya. Oke. Jadi teman-teman, itulah jawaban dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis terkait kenaikan kebijakan kenaikan PPN. Nah, mungkin itu saja dari kami. Maruf, terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan. Ya, terima kasih. See you, teman-teman. Terima kasih Kak atas waktunya. Kita mau tanya mengenai Kakak mengenai kebijakan PPN 12%. Nah, pertanyaan pertama, apa pendapat Kakak sendiri mengenai kebijakan kenaikan PPN menjadi 12%? Untuk pandangan saya sendiri mengenai kebijakan yang sempat memang itu akan direncanakan di bulan Januari 2025 kan, itu sebenarnya dengan bagus, karena yang kita tahu pertama pajak merupakan salah satu kontribusi untuk pendapatan negara. Jadi kalau untuk semakin tinggi hubungan PPN-nya itu pasti semakin bagus untuk pendapatan negara, karena dari pendapatan negara sendiri yang membuat fasilitas-fasilitas yang di tempat umum, kayak contohnya dari jalan sampai kayak tempat-tempat fasilitas umum yang lainnya. Untuk pertanyaan kedua, menurut Kakak apa sih dampak positif dan negatif dari kebijakan ini? Kalau untuk dampak positifnya sendiri, yang sempat saya nonton di Kompas TV itu, dampak positifnya yang gitu. Pertama, dari pajak dari PPN yang dinaikkan 12% itu hanya di barang mewah, saja. Jadi untuk bagian pajak untuk bahan-bahan pokok, untuk pajak bahan pokok itu tidak naik. Jadi hanya batas PPN yang 12% di barang mewah sendiri. Jadi kayak untuk kalangan atas itu dibedakan sudah bagian kalangan atas PPN-nya itu naik, tapi di bagian kayak seperti sendiri di kalangan bawah itu PPN-nya masih tetap di 100%. Jadi hitungan dampak positifnya itu. Jadi semakin tinggi PPN yang ada untuk di kalangan atas itu sebagai pendapatan sendiri. Dan kalau untuk dampak negatifnya, saya pribadi yang katakan itu bisa jadi ini sebagai langkah awal pemerintah yang dimana PPN 12% itu akan disamaratakan dari kalangan atas dan kalangan bawah. Itu yang, tapi hanya sebatas ketakutan. Kalau untuk referensi sendiri itu hanya sebagai diri kita sendiri, itu belum ada memang untuk dibilang pemerintah untuk akan disamaratakan. Terima kasih. Pertanyaan ketiga Kak, menurut pandangan Kakak, apa sektor yang paling mengambil dari kebijakan ini? Sektor yang paling di bagian kalangan atas yang paling merasa yang paling berpengaruh, karena terlebih kalau misalkan mereka menjual barang mewah seperti rumah yang udah tadinya di PPN 11% itu 20 miliar dan kena PPN 11% dengan PPN BM itu 20%, berarti kurang lebih itu untuk mereka membeli rumah itu sekitar 22 miliar, 22 lebih. Dan kalau misalkan kayak dikasih naik lagi 1% di 12% itu bisa jadi dia sekitar 20